Bapak mau ganti puasa? Iya Pak Ustadz. Berapa hari tinggal? Nggak ingat. Akil balik umur berapa? Umur 10. Sekarang 40. Berarti 30 tahun nggak puasa. Selama Ramadan biasanya puasa berapa hari? Hari pertama dan hari terakhir. Berarti 1 tahun 28 hari. Berarti kalau 10 tahun 280 hari. Itu kelihatannya aja banyak Pak. Tapi kalau diqadha 1 tahun lunas 90 hari. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 8 hari. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 90 hari setahun. Kalau dilaksanakan, badan sehat, hutang lunas, dan bonus irit belanja. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma labista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan. Kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan suami yang bekerjanya sebagai kuli? Bolehkah tidak berpuasa dan bagaimana caranya untuk menyikapi hal tersebut? Bagi pekerja berat, kerja tambang, mohon maaf tadi pertanyaannya kuli, pemikul di pelabuhan, pagi dia tetap makan sahur. Tidak boleh dia berniat hari ini saya nggak puasa, nggak boleh. Dia tetap makan sahur. Ketika dia bekerja dia tidak sanggup, dia buka. Dia batalkan puasanya, nanti dia ganti di hari yang lain. Begitu kata ulama, pendapat yang paling kuat yang saya pilih. Nggak boleh kita ini berniat nggak puasa, itu nggak boleh. Tetap dia berniat puasa. Ketika dia tidak kuat, dia minum, dia makan. Catat berapa yang tinggal. Ya Allah, saudara-saudaraku, sebetulnya mereka ini imannya kuat, tapi takdir berkata lain. Makanya saya anjurkan bayar zakat itu sebelum Ramadan. Supaya apa? Ada saudara kita yang pekerja berat, supaya mereka bisa berpuasa. Kasih mereka, Bapak berapa kebutuhannya sebulan? 3 juta, kasih dia, supaya dia bisa berpuasa dengan keluarganya nanti di luar Ramadan. Tapi kalau tidak bisa juga, maka begitulah caranya, nanti digantinya di luar Ramadan. Itu bagi pekerja berat. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengganti puasa yang lupa berapa hari batalnya? Bapak mau ganti puasa? Iya Pak Ustadz.
Berapa hari tinggal? Nggak ingat. Akil balik umur berapa? Umur 10. Sekarang 40. Berarti 30 tahun nggak puasa. Selama Ramadan biasanya puasa berapa hari? Hari pertama dan hari terakhir. Berarti 1 tahun 28 hari. Berarti kalau 10 tahun 280 hari. Itu kelihatannya aja banyak, Pak. Tapi kalau diqadha 1 tahun lunas 90 hari. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 8 hari. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 90 hari setahun. Kalau dilaksanakan, badan sehat, hutang lunas, dan bonus irit belanja. Alah, kayak Ustadz Somad nggak pernah aja tinggal puasa. Saya pernah tinggal puasa. Waktu di Mesir 4 tahun nggak ada tinggal. Waktu di Maroko 2 tahun nggak ada tinggal. Tapi sebelum berangkat dulu waktu sekolah pernah tinggal. Waktu saya puasa datang kawan saya bawa soto Medan. Padahal bulan puasa kan setan sedang dibelenggu. Rupanya setan datang bawa soto Medan. Tapi udah saya ganti. Kita juga pernah silap, pernah salah. Maka yang lalu-lalu kita ganti. Yang nggak tahu cara ngitungnya, hitung terbanyak. Kalau hitungannya ternyata 90, dia ganti 100, yang 10 itu terhitung sebagai amalan puasa sunnah. Misalnya ibu sholat zuhur di sini. Habis sholat zuhur pulang ke rumah. Suaminya baru pulang musafir. Kata suaminya, saya mau sholat mah. Ibu ikut lagi. Sholat yang pertama itu menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua di rumah namanya fadilah, dapat pahala keutamaan sunnah. Begitu juga dengan puasa. Puasa kita yang berlebih itu dihitung sebagai puasa sunnah. Wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga Ustaz dari jemaah, bagaimana cara agar kita bisa istiqomah merawat spirit Ramadan jika di luar bulan Ramadan? Cara istiqomah yang pertama berjamaah. Tadi banyak sekali foto-foto dengan ibu-ibu komunitas ini, komunitas Asyifa ulang tahun yang ke-6, komunitas ini banyak sekali. Bagus. Jadi ibu-ibu yang sudah ini pun saya lihat komunitas ini banyak ini. Kelihatan dari warna jilbabnya. Ada yang jilbab pink, ada yang hitam. Yang sudah berjamaah mudah-mudahan istiqomah. Ngaji rutin pekanan sore Jumat, ada ngaji bulanan, ada grup WhatsApp, supaya di setiap bulan itu diajak kawan, kasih tugas. Untuk bulan ini kamu yang bertugas tahajud call, telepon kami ya. Pekan ini kamu yang bertugas, telepon, bro, brother, sister, tahajud, 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 tahajud. Habis itu dia pun tidur. Jadi dengan berjamaah, jangan sendirian, jangan sendirian. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Maka mesti berjamaah. Syarat yang pertama supaya kita ini bisa istiqomah berjamaah. Saya berjamaah. Kami ada komunitas, ada muzakarah, saling mengingatkan. Kalau saya salah diluruskan. Saya nggak bisa berkata saya, nggak bisa. Kami, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, bagaimana supaya kita istiqomah? Kalau ada orang sakit, lihat. Melihat orang sakit itu, banyak orang menyangka kalau dia melihat orang sakit dia sedang membahagiakan. Bukan. Melihat orang sakit itu nasihatnya ke kita. Kamu pun juga bisa sakit. Makanya menjenguk orang sakit itu lebih banyak doa. Jangan nanya. Ini nanya, sakitnya mana? Biayanya berapa? Bertambah sakit ya. Waduh, kalau kayak gini sakitnya kayaknya nggak sampai hari Jumat meninggal ini. Jangan banyak ngomong, melihat orang sakit. Yang ketiga, lihat orang mati. Nggak ada orang menasehati saya. Maka nasihat yang paling tajam ke hati dan pikiran saya adalah orang meninggal. Makanya kalau ada orang meninggal saya datang, saya buka wajahnya sampai ke liang lahat,
untuk mengingatkan saya, kau pun akan mati Abdul Somad. Semuanya tinggal Pak. Bapak yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, yang pejabat, yang konglomerat, tinggal semuanya. Surat tanah Bapak di akte notaris berganti dengan nama orang lain. Surat STNK BPKB motor mobil ganti dengan orang lain. Yang paling menyakitkan, tolong tarik nafas kalian, surat nikah berganti. Pulang dari sini, kalian lihat surat nikah, nama kalian berganti. Mereka hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu nama kalian berganti dengan nama Bronis, Brondong Manis. Betul Bu? Betul katanya. Mati kita. Memang kalau kita ngomong sama orang jujur ini menyakitkan. Apalah salahnya waktu kutanya tadi kalian pura-pura enggak dengar? Ataupun kalau penjawab dalam hati aja. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, berjamaah, tengok orang sakit, tengok orang mati, enggak juga masuk ke dalam yang lahat. Insyaallah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Doakan Ustaz Somad istiqomah. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menyikapi seorang tokoh atau pemuka agama yang melakukan pelecehan seksual terhadap jamaahnya, sementara teman-temannya banyak yang menuduhi kasus ini? Laporkan ke polisi, enggak bayar. Kumpulkan bukti, rekaman, apapun buktinya, laporkan ke polisi, jatuhkan hukuman. No viral, no justice. Kalau tidak viral, tidak ada keadilan. Viralkan supaya dijatuhkan hukuman, supaya memberikan efek jera, supaya orang yang menyebarkan agama menjadi baik dan masyarakat menjadi terjaga. Niatkan karena Allah, lillahi ta'ala. Lapor ke Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Suami-suami yang teraniaya. Sudah ada belum? Nanti kita buatkan. Mudah-mudahan Allah menjaga umat ini. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah bersatu dalam kesesatan. Makanya ceramah tabligh akbar intinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mesti ada nahi mungkar. Jangan diam. Diam melihat kemungkaran. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran berarti dia adalah setan bisu. Itu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Jadi jangan diam. Berani. Ibu-ibu, kira-kira masalah-masalah begini yang lebih berani ini bapak-bapak atau ibu-ibu? Jadi alhamdulillah kita punya ustadz yang memang garapannya anak muda. Kalau Ustadz Somad, saya ini lintas usia, dari bayi sampai nenek-nenek. Nah, maka anak-anak muda, alhamdulillah sekarang komunitas anak muda, masya Allah, yang hobi pakai motor hijrah, masuk surga sama motor-motornya sekalian. Macam-macam, Vespa hijrah, King Cobra hijrah, Cup 70 hijrah, sepeda ontel hijrah. Semua hijrah. Yang perempuan-perempuan, komunitas ini mesti dijaga dengan baik. Nah, berkomunitas. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Anak muda jangan gabungkan ngaji sama orang tua. Saya udah nanya sama anak muda, kenapa kalian nggak mau ngaji ke masjid? Kami ini Pak Ustadz, maunya ngaji ini bagaimana meraih cita-cita. Kami mau jadi dokter, kamu mau jadi polisi, kami mau jadi tentara. Pas kami datang pengajian ke masjid, judulnya malam pertama di alam barzakh. Horor Pak Ustadz. Jadi tolong buatkan ngaji anak muda. Teman saya di Aceh punya komunitas ngajinya di kafe.
Anak-anak muda main skateboard, pokoknya mainlah tarik tambang segala macam. Kalau perlu di masjid yang lapangannya luas depan itu ada lapangan futsal. Jadi anak muda diajak main futsal, olahraga, ngobrol-ngobrol. Anak muda nggak perlu ceramah lama-lama. Ini yang ceramah lama lebih dari 1 jam. Ini orang tua semua ini. Anak muda itu ceramahnya paling lama 15 menit. Habis itu langsung dialog interaktif. Temanya misalnya bahaya narkoba. Hadirkan 4 narasumber. Polisi, tentara, dokter, dan Kang Edwin. Kang Edwin ini kan hadirkan mereka semua, dialog. Baru kemudian mereka tanya jawab. Bagaimana menurut Bapak polisi tentang narkoba? Siapa saja yang pakai kami tembak, kata polisi. Kemudian tanya apa ini? Bagaimana Bapak TNI? Kami sebagai TNI menjaga kedaulatan negara, jangan sampai ada yang pakai narkoba. Kalau ada yang pakai narkoba, kami tenggelamkan. Habis itu tanya dokter, gimana Bu dokter? Biasanya dokter kan lembut. Kami sebagai dokter, kalau ada yang pakai narkoba itu nanti resikonya ada 3. Pertama sakit, kedua gila, ketiga mati. Habis itu dari Kang Edwin, bagaimana anak muda? Anak muda kita akan ajak lari pagi, olahraga, jogging, sehat. Bagaimana menurut Ustadz Somad? Menurut saya ini pecandu narkoba ini kita sesuai dengan hukum Islam. Kalau enggak kita pancung, kita hukum mati aja. Dialog, interaktif semuanya. Anak muda ini mesti diajak dengan bahasa anak muda. Bilisani qaumi. Jangan bayangkan yang di sekeliling Nabi itu orang-orang tua. Mohon maaf, yang tua jangan tersinggung. Saya sekarang ini tidak melihat ada orang tua di sini. Ini nggak ada orang tua. Ini yang ada ini adalah orang tua yang terjebak di tubuh anak muda. Ini muda semua. Yang ngaji, yang ke masjid, yang aktif itu muda, walaupun usianya tua. Usia itu kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Begitu cara menghibur hati orang yang hampir tersinggung. Nah, maka anak muda ini kalau kita jaga, kalau mau melihat bagaimana Indonesia 30 tahun ke depan, lihatlah anak muda sekarang. Kalau anak mudanya sekarang LGBT, na'udzubillah. Kalau anak mudanya sekarang narkoba, sakau, maka 30 tahun lagi Indonesia belum tentu ada, bubar. Apalagi sekarang katanya Indonesia sudah gelap. Mudah-mudahan terang lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin.